Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Bagi yang lagi sakit, semoga cepat sembuh. Tetap semangat, oke? Setelah sebulan lalu kita bahas tentang mitologi dari Romawi atau peradaban Romawi. Hari ini aku bakalan bahas peradaban Cina atau Tiongkok yang merupakan salah satu sejarah peradaban tertua di dunia. Kita mulai aja peradaban prasejarah zaman Paleolitikum. Diperkirakan Homo erectus telah mendiami Tiongkok lebih dari 1 juta tahun lalu. Peralatan batu yang ditemukan di situs Xiachang telah berumur 1,36 juta tahun. Ada lagi nih di situs arkeolog Shihoudu di Provinsi Shanxi, ada catatan yang menunjukkan paling awal penggunaan api oleh Homo erectus berumur 1,27 juta tahun yang lalu. Maaf ya kalau agak bising, aku tag videonya siang hari soalnya. Lanjut, tercatat nih ya, spesimen terkenal di Tiongkok adalah manusia Peking atau Homo erectus pekinensis atau Sinanthropus pekinensis yang diperkirakan berumur 600 sampai 780 ribu tahun yang lalu. Temukan juga 3 pecahan tembikar di Gua Liuzui, Provinsi Guangxi yang berasal dari 16.500 sampai 19.000 tahun sebelum Masehi. Sekarang masuk ke zaman Neolitikum. Di zaman Neolitikum ini sudah mulai modern karena tercatat ada bukti awal pertanian sekitar 7.000 sebelum Masehi di Xinjiang, Henan. Jadi masyarakat udah mulai mengenal yang namanya bercocok tanam. Kemudian juga ditemukan 3.172 lukisan di dinding goa berupa tulisan yang mirip dengan karakter awal aksara Cina, diperkirakan dari tahun 6.000 sampai 5.000 tahun yang lalu. Meskipun ya sudah ada beberapa bukti, namun banyak yang mengaitkan peradaban Cina dengan berbagai mitologi. Dan memang gak dapat dipungkiri kalau mitologi atau cerita rakyat ini selalu mengiringi pembentukan atau penciptaan atau berdirinya suatu daerah, berdirinya suatu negara, asal-muasal suatu daerah atau asal-muasal suatu negara di seluruh dunia. Di Cina sendiri bahkan ada catatan yang menuliskan mitologi ini, yaitu catatan sejarah agung yang merupakan catatan terlengkap pertama Cina selama 3.000 tahun, yang ditulis oleh Sima Qian, sejarawan termasyhur Cina pada masa dinasti Han. Ada juga nih catatan Norma Tata Krama menyebutkan legenda tentang 3 maharaja dan 5 kaisar ini dari tahun 2872 sampai 2070 sebelum Masehi atau sebelum berdirinya dinasti pertama Cina kuno, yaitu dinasti Xia. Sebenarnya banyak versi tentang 3 maharaja dan 5 kaisar ini. Menurut buku sejarah agung, catatan Norma Tata Krama, catatan Qin Shi Huang, yang disebut 3 maharaja adalah Maharaja Langit, Maharaja Bumi, dan Maharaja Manusia. Dan dari ketiganya itu Maharaja Manusialah yang paling agung. Sedangkan buku sejarah lainnya menyebutkan beberapa versi. Yang pertama ada Suiren, Fuxi, dan Shennong. Versi kedua Fuxi, Shennong, dan Mua. Yang ketiga ada Fuxi, Shennong, dan Zhurong. Yang keempat ada Fuxi, Shennong, dan Degonggong. Yang kelima ada Fuxi, Shennong, dan Huangdi. Dan pastinya aku bakalan bahas ini satu persatu ya, nanti ya di segmen mitologi. Pokoknya kalian ikuti terus video-video dari aku, tonton terus video-video dari aku ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke? Iya dong. Nah, dari semua versi itu 3 maharaja yang paling populer adalah Fuxi, Shennong, dan Huangdi. Nah,
Selain tercatat dalam buku sejarah, tiga maharaja juga masuk ke dalam ajaran Tiongkok atau Cina ini. Dalam ajaran Tao, ajaran filsafat yang mempelajari kehidupan alam berasal dari Cina, tiga maharaja dibagi menjadi maharaja awal, maharaja tengah, dan maharaja akhir. Kelompok maharaja awal berbentuk manusia, kelompok maharaja tengah berbentuk manusia berbadan ular atau naga. Nah, kelompok maharaja akhir ini terpecah lagi menjadi tiga. Ada maharaja langit yaitu Fushi bermuka manusia berbadan ular, maharaja bumi atau Nuwa sama bermuka manusia dan berbadan ular. Ada catatan yang menunjukkan kalau mereka ini adalah adik kakak gitu, jadi saudaraan gitu. Fushinya itu laki-laki, Nuwanya itu perempuan. Pokoknya nanti aku bakalan bahas ini ya, itu mas spill sedikit. Dan yang ketiga ada maharaja Senong yang bermuka sapi berbadan manusia. Nah, fantasi Cina itu gak lepas dari yang namanya naga. Nah, kalau misalkan ular itu juga sama. Kayaknya kayak aja babi ya kan, bukannya sapi. Yang di itu kerasakti itu bukannya babi ya, bukan sapi. Tapi entahlah, pokoknya kalian komen di bawah ya. Kalau dewa-dewanya menurut ajaran Tao, yang pertama ada 3 dewa murni atau Yuking, dewa awal semua makhluk hidup diciptakan. Ada Sangking, dewa murni tertinggi, penguasa seluruh harta spiritual, maksudnya kayak benda-benda kayak gitu. Harta spiritual itu benda-benda, patung-patung kayak gitu kali ya. Yang ketiga ada Taiking, dewa murni agung, yang merupakan dewa Tao dan dewa kebajikan, kebijakan. Merupakan dewa Tao dan dewa kebijakan yang dihormati secara universal. Maaf ya kalau salah, tolong komen di bawah, tolong ralat. Namun ada yang menyebut reinkarnasi Taiking ini adalah Laozi, sang penemu ajaran Tao. Yang kedua, ada Maharaja Langit atau Kaisar Yuhuang Dadi. Yang ketiga ada 4 dewa kaisar. Nah, ini dibagi lagi nih. Ada Zong Chang Jiwai Beiji Dadi, ada Nanji Chang Sun Dadi, ada Gochen Sangyong Dadi, ada Ho Tu Huang Dizi. Pokoknya tulisannya kayak begini. Kalau misalkan salah nyebut atau apapun itu, komen di bawah ya. Kalian ralat aja lah, kita bahas itu sama-sama di kolom komentar. Belajar bersama itu kan seru ya kan. Yang tadi menurut ajaran Tao. Beda lagi nih dengan ajaran Konghucu. Kedewaan dibagi menjadi 3. Ada langit atau Tian, ada leluhur atau Zu yang merupakan 3 maharaja nih, 3 maharaja dan 5 kaisar. Yang terakhir ada agung atau Sheng yang dibagi lagi nih. Ada yang agung atau Kongzi, ada agung kedua atau Mengzi, ada agung perkasa atau Guangyu. Nah, selain yang itu, yang lain, yang semuanya itu ada juga nih menurut cerita rakyat atau cerpen. Mitologinya ada banyak ini mah nih. Ya, kalah banyak sih dari yang tadi, cuman ya lumayan lah ya. Pangu, Hongjun, 3 dewa murni, ada Nuwa, ada 3 maharaja, ada Maha Kaisar Langit, dan 4 dewa kaisar. Pendapat umum tentang Pendapat umum tentang 3 maharaja ini adalah Shuiren, Fushi, dan Senong, yang bermula dari masa periode musim semi, musim gugur, dan periode negara berperang atau negara perang. Nanti juga aku bakalan bahas apa itu periode musim semi dan gugur dan periode negara berperang di video selanjutnya, oke? Itu legenda 3 maharaja. Nah, sekarang kita masuk ke mitologi 5 kaisar yang tak kalah banyak versinya nih. Jadi kalian inget-inget aja, kalau enggak juga ya tonton aja deh video aku yang ini ataupun yang nanti ya, yang membahas tentang satu-satu tentang mitologinya ini. Pokoknya ada banyak nih versinya nih. Jadi versi yang pertama 5 kaisar ini ada Huangdi, Zhuangxu, Ku, Yao, dan Shun. Yang kedua ada Paushi. Jadi yang tadi
versi pertama. Yang ini versi kedua nih. Ada Faoshi. Nah, Fushi ini katanya sama-sama aja, itu juga, cuman berbeda pengapalan, beda ucapan gitu. Setiap daerah beda lah gitu namanya, itu dia. Nah, ada Senong, ada Huangdi, ada Yao, ada Shun. Yang ketiga, versi ketiga, ada Taihao, Yangdi, Huangdi, Shaohao, Zuanshu. Versi keempat, ada Huangdi, Shaohao, Zuanshu, Ku, dan Yao. Yang versi kelima, ada Shaohao, Zuanshu, Ku, Yao, Shun, Yao, dan Shun gitu. Itu 5 versi menurut buku catatan sejarah. Nah, menurut ajaran Konghucu ada lagi nih 5 kaisar awal karya Jin Gongyan dari Gongyan dari dinasti Tang. 5 kaisar adalah tengah atau Huangdi, kaisar kuning, timur atau Qingdi, kaisar hijau, 3 di selatan kaisar merah, 4 kaisar barat, kaisar putih di barat, 5 kaisar hitam di utara. Pokoknya maaf kalau melenceng-melenceng mulutnya ya, gak bisa dikontrol soalnya. Pokoknya itulah, tengah itu ada kaisar kuning, di timur ada kaisar hijau, di selatan ada kaisar merah, di barat ada kaisar putih, dan di utara ada kaisar hitam gitu. Zaman dinasti Han Timur, 5 kaisar ini bukan hanya dewa arah saja, tapi juga 5 elemen, 4 musim, seperti yang ditulis Lu Buwei dalam bukunya Kronik Sejarah Lu Buwei. Yang dimaksud 5 kaisar adalah, dengerin nih, kaisar di timur ada elemen kayu, musim semi, Taihao. Di selatan ada elemen api, musim panas, Yangdi. Jadi gak ada kaisar merah, putih, hijau, biru gitu, gak ada. Tapi diganti sama musim-musim dan berelemen gitu aja. Pertama tadi apa tadi? Di timur elemen kayu, musim semi. Di selatan elemen api, musim panas. 3 di barat elemen logam bermusim gugur. Yang keempat, utara berelemen air, musim dingin. Yang kelima, di pusat nih berelemen tanah yang disebut Huangdi menurut Konghucu. Sedangkan menurut ajaran Tao, 5 kaisar ini sering disebut juga Wuling Wulau Tianjun atau 5 leluhur. Yang pertama, ada kaisar Qing Timur, Qing Ling Si Lao Ju Tianjun. Yang kedua ada kaisar merah di selatan, dan Ling Zhen Lao Shan Qi Tianjun. Yang ketiga ada kaisar kuning di tengah, Xuan Ling Huang Lao Qi Tianjun. Yang keempat kaisar putih di barat, Hao Ling Huang Lao Qi Tianjun. Yang kelima kaisar utara, Tianjun He Di Wu Ling Xiao Lao Zhu. Panjang amat. Kaisar utara, Tianjun He Di Wu Ling Xuan Lao Wu Qi Tianjun. Pokoknya itulah ya. Kalau misalkan salah-salah ucap, pokoknya tulisannya begini aja. Nah, itu dia beberapa versi dari 3 maharaja dan 5 kaisar. Mungkin suatu saat aku bakalan bahas lebih dalam lagi tentang mereka. Bukan mungkin lagi, tapi pasti. Tapi kapan-kapannya mah ya nanti ya lah. Pokoknya kalian jangan lupa deh aktifin lonceng notifikasinya. Jangan lupa subscribe juga ya. Biar aku tambah semangat, tambah konsisten lagi bikin video-video yang menarik buat kalian. Dan sebenarnya nih ya, legenda ini nih berdampingan dengan berkembangnya pengetahuan suku-suku di Tiongkok. Suku-suku pertama yang mendiami Cina kuno. Nih, ada suku Huaxia yang katanya keturunan Huangdi dan Yangdi. Ada suku Miao,
ada suku Di, suku Rong, suku Yi, dan lainnya. Ya ada juga sih yang menyebut suku-suku inilah yang disebut 5 kaisar ini. Tapi ada juga yang menyebut kalau misalkan 3 kaisar dan 3 maharaja dan 5 kaisar itu sudah ada sebelum kaisar-kaisar ini terbentuk begitu. Nanti juga aku bakalan bahas nih suku-suku pertama yang mendiami Tiongkok kuno. Dinasti Xia ini dinasti pertama dari suku Huaxia yang merubah peradaban. Mungkin segitu aja pembahasan kali ini. Jika ada salah-salah kata, bukan lagi jika ada ya, pasti ada aja salah-salah kata. Ada banyak banget suara bising, mohon dikoreksi aja. Kalian juga boleh menulis kritik dan saran di kolom komentar. Kita belajar bersama di situ ya. Assalamualaikum. Jangan lupa like, tekan tombol loncengnya dan subscribe-nya juga. Bye-bye.